Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Lutfia Gustiana, NPM 181000295. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang perbandingan hukum perdata. Yang pertama, pengertian perbandingan hukum perdata menurut Dr. Salim, HS, SHMS. Perbandingan hukum perdata atau disebut juga dengan Comparison of Civil Law System merupakan metode atau cara untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari ketentuan-ketentuan hukum perdata yang berlaku di dalam suatu negara atau antara sistem hukum perdata antara negara yang satu dan negara yang lainnya. Dalam literatur nasional maupun internasional tidak ditemukan pengertian perbandingan hukum perdata, tetapi yang ada adalah pengertian tentang hukum komparatif, yaitu sebuah perbandingan sistem hukum di dunia yang dibandingkannya, yaitu perbedaan dan persamaan dari sistem hukum tersebut. Selanjutnya, ruang lingkup perbandingan hukum perdata. Ruang lingkup kajian perbandingan hukum perdata dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, kajian terhadap perbandingan hukum perdata yang berlaku dalam suatu negara. Yang kedua, kajian terhadap perbandingan hukum perdata yang berlaku antara negara yang lainnya. Perbandingan hukum perdata termasuk ilmu atau metode. Perbandingan hukum perdata merupakan metode atau cara untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari ketentuan-ketentuan hukum perdata yang berlaku di dalam suatu negara atau antara sistem hukum perdata antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbandingan hukum perdata ini merupakan sebuah metode, bukan ilmu yang banyak orang diketahui. Selanjutnya, tujuan dan manfaat mempelajari perbandingan hukum pidana. Ada 3 maksud atau tujuan perbandingan hukum menurut Subekti yang meliputi 1. Perbedaan sistem hukum, yang kedua latar belakang dari sistem hukum itu, dan yang ketiga sebab-sebab adanya persamaan-persamaannya. Selanjutnya, manfaat mempelajari perbandingan hukum ini dibagi menjadi 2 manfaat, yaitu teoritis dan praktis. Selanjutnya, pengertian perbandingan hukum perdata menurut Dr. Sunarjati Hartono SH. Perbandingan hukum adalah suatu metode penyelidikan akan suatu cabang ilmu hukum sebagaimana seringkali menjadi anggapan sementara orang. Metode yang dipakai adalah membanding-bandingkan salah satu lembaga hukum atau legal institution dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang kurang lebih sama dari sistem hukum yang lainnya. Dengan membanding-bandingkan itu, maka kita dapat menemukan unsur-unsur persamaan, tetapi juga unsur perbedaan dari kedua sistem hukum itu. Perbandingan hukum itu dapat dilakukan baik di bidang hukum perdata maupun di bidang hukum publik. Bahkan dapat pula dilakukan dengan membanding-bandingkan suatu lembaga hukum di masa yang lampau dengan sifat atau corak lembaga hukum yang sama itu di masa sekarang. Dengan demikian, perbandingan anomeri itu membawa kita kepada sejarah hukum, apabila penyelidikan itu dilakukan mengenai sistem hukum yang sama. Perbandingan hukum sebagai metode dan sebagai ilmu pada umumnya memang dapat dua paham tentang perbandingan hukum ini, yang ada menganggapnya sebagai suatu metode penelitian belaka seperti Prof. Gatterreich dan kebanyakan sarjana hukum Anglo-Amerika, tetapi ada juga yang menganggapnya sebagai suatu bidang ilmu hukum yang mandiri. Fungsi perbandingan hukum dalam rangka pembangunan hukum secara terencana. Fungsi perbandingan hukum dalam era pembangunan hukum yang akan dapat dibedakan dalam fungsinya bagi pengembangan ilmu hukum Indonesia di satu pihak dan fungsinya bagi praktek dan pembinaan hukum di lain pihak. Yang pertama, fungsi perbandingan hukum bagi pengembangan ilmu hukum Indonesia. Bagi dunia pengembangan ilmu hukum, metode penelitian perbandingan hukum yang sangat bermanfaat oleh karena metode ini akan menunjukkan kepada orang-orang yang menggunakan bahwa sistem-sistem hukum yang berada tidak hanya menunjukkan kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, serta pranata-pranata hukum yang berbeda, akan tetapi bahwa seringkali dua sistem hukum yang sama sekali itu tidak menunjukkan hubungan atau pertemuan historis. Bagaimanapun juga masih dapat memperlihatkan persamaan-persamaan dalam konsep-konsep hukum atau asas-asas hukumnya. Yang kedua, fungsi perbandingan hukum bagi praktek dan pembinaan hukum. Dalam pembuatan suatu kontrak, tampak bahwa di samping manfaat yang besar bagi bidang teori, basic research, dan pendidikan, perbandingan hukum juga sangat bermanfaat bagi praktek, khususnya bagi apply research dan pembentukan hukum baru.
baik oleh lembaga legislatif tetapi juga oleh para hakim dan arbiter dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya, lembaga eksekutif dan bahkan bagi para pengacara dalam rangka membela suatu perkara atau konsultan dan notaris apabila mendampingi kliennya. Selanjutnya dalam sistem hukum Eropa kontinental. Dalam sistem hukum Eropa kontinental, khususnya Belanda, kita mengetahui bahwa hukum ini menurut isinya biasanya dibagi dalam dua golongan besar, yaitu hukum publik dan perdata. Hukum publik adalah hukum yang berhubungan dengan kesejahteraan negara Romawi. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan orang secara khusus, karena ada hal yang merupakan kepentingan umum, ada pula hal yang merupakan kepentingan perdata. Selanjutnya, dalam sistem hukum Inggris. Salah satu sifat dari hukum Inggris dibandingkan dengan hukum negara-negara Eropa kontinental adalah bahwa di dalam sistem hukum Inggris itu tidak terjadi resepsi hukum Romawi. Dan dalam hukum yang berlaku di Indonesia, atas dasar pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakibatkan bahwa pluralisme hukum di Indonesia masih dipertahankan. Maka secara teoritis sekarang ini masih berlaku dua macam sistem hukum Indonesia, yaitu sistem hukum adat dan sistem hukum barat. Kegunaan dan manfaat mempelajari perkembangan hukum perdata menurut Dr. Sunarjati Hartono SH, yaitu perbandingan hukum perdata merupakan salah satu objek kajian yang sangat penting, di mana objek ini mempunyai kegunaan atau fungsi, arah, dan keuntungan baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Perbandingan hukum perdata dibedakan menjadi dua manfaat. Yang pertama, teoritis. Manfaat teoritis merupakan kegunaan, faedah, atau keuntungan yang berkaitan atas berhubungan dengan perkembangan teori, khususnya berkaitan dengan hukum perdata. Yang kedua, praktis. Manfaat praktis merupakan kegunaan, faedah, atau keuntungan yang berkaitan praktik, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan secara yaitu teori-teori yang ada, seperti penting dalam kerangka proses penemuan dan penerapan hukum oleh hakim di dalam putusannya. Selanjutnya ada pengertian perbandingan hukum perdata menurut Dr. Beni Ahmad Saibani, MSI. Dalam perbandingan hukum perdata terdapat beberapa istilah sebagai berikut. Yang pertama, Comparison of Civil Law System dalam bahasa Inggris. Yang kedua, Vergelijkenrecht dalam bahasa Belanda. Yang ketiga, Vergelijkheden Zivilrecht dalam bahasa Jerman. Secara spesifik dalam berbagai literatur, pengertian perbandingan hukum perdata tidak disebutkan secara khusus. Literatur nasional ataupun literatur internasional tidak memberikan pengertian khusus terhadap perbandingan hukum perdata. Selain hanya menyembunyikan pengertian hukum komparatif atau comparative law, hal ini disebabkan istilah perbandingan hukum perdata sering disebut juga dengan hukum komparatif atau comparative law. Selanjutnya ada manfaat perbandingan hukum perdata. Manfaat khusus dari perbandingan hukum perdata sebagaimana dikemukakan oleh Salim dapat dibedakan menjadi dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, satu, kerangka pengembangan mata kuliah perbandingan hukum perdata tersebut. Yang kedua, kerangka proses pembelajaran dalam mata kuliah perbandingan hukum perdata. Hal ini disebabkan oleh proses dalam pembelajaran kuliah perbandingan hukum perdata hanya membandingkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, seperti pembandingan antara hukum perdata dengan hukum Islam dan hukum adat. Yang ketiga, menganalisis perbedaan dan persamaan hukum kontrak dan hukum perkawinan yang berlaku di negara lain. Manfaat praktis yang pertama, penting dalam kerangka penyusunan rencana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nasional. Hal ini disebabkan hukum perdata yang berlaku di Indonesia masih merupakan produk pemerintah Hindia Belanda. Perbandingan perdata dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penyusunan rancangan KUH Perdata secara nasional. Yang kedua, penting dalam kerangka proses penemuan dan penerapan hukum oleh hakim dan keputusan. Dan demikian jelas bahwa perbandingan hukum, khususnya perbandingan hukum perdata, sangat mempengaruhi kajian keilmuan hukum dalam perkembangan dan perubahan hukum yang terjadi setiap waktunya. Yang terakhir ada ruang lingkup perbandingan hukum perdata.
Dalam perbandingan hukum perdata, terdapat ruang lingkup yang menjadi kajiannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengertian dasar mengenai perbandingan hukum perdata mencakup dari segala segi perbandingan hukum perdata. Yang kedua, perbandingan hukum perdata hanya membanding-bandingkan sistem hukum berbagai negara. Misalnya, membandingkan antara sistem hukum Eropa kontinental dengan sistem hukum Anglo-Saxon atau sistem hukum Inggris. Membandingkan hukum perdata secara khusus hanya membanding-bandingkan lembaga hukum negara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, lembaga hukum perkawinan di negara Inggris dengan lembaga perkawinan Jerman. Contoh lain, perkawinan adat Bali dengan perkawinan adat Sunda dan lainnya. Ruang lingkup perbandingan hukum perdata dibagi menjadi dua macam, yaitu kajian terhadap perbandingan hukum perdata yang berlaku antara suatu negara. Yang kedua, kajian terhadap perbandingan hukum perdata yang berlaku antara negara yang satu dengan negara yang lainnya.